Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas tentang malaikat yang terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa pembahasan tentang malaikat ini dari sudut pandang universal dan tidak terkait agama atau keyakinan tertentu. Jadi membicarakan malaikat sebagai keberadaan yang diterima secara universal. Ini penting, perlu saya sampaikan di awal, karena sejak merilis video tentang tanda-tanda kehadiran malaikat di Law of Attraction Indonesia 17, banyak respon positif yang masuk, tetapi ada juga yang bereaksi sangat negatif terhadap materi di video tersebut. Oleh karenanya, dengan segala hormat, jika Anda merasa tidak sevibrasi dengan informasi tentang malaikat ini, ya mohon maaf, berarti video ini bukan buat Anda. Siapakah malaikat itu? Baiklah, kita mulai saja ya. Sebenarnya kita semua memiliki guardian angels atau malaikat pelindung saat ini sekarang. Cuma mereka beroperasi di dimensi tinggi dan kadang-kadang menampakkan diri di dimensi fisik. Arti malaikat sebenarnya adalah menyampaikan pesan dari Tuhan. Malaikat membawa pesan dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Malaikat memiliki cinta tanpa syarat, tanpa pamrih. Unconditional love. Mereka mampu melihat aspek ilahi dalam diri manusia yang terhubung dengan sumber atau Sang Pencipta. Mereka hanya melihat fokus pada keilahian dan potensi diri manusia, bukan kelemahan atau ketidaksempurnaan manusia. Sifatnya tidak menghakimi. Mereka hanya membawa cinta dalam kehidupan kita. Anda merasa aman dan bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Tidak jadi masalah. Apakah Anda seorang yang percaya atau skeptis sekalipun, malaikat tetap percaya kepada Anda. Malaikat-malaikat ini adalah perpanjangan cahaya ilahi yang sepenuhnya bisa dipercaya dan mau membantu kehidupan Anda. Mereka dapat melihat cahaya dalam diri Anda. Mereka tahu bakat-bakat Anda sesungguhnya dan memahami bahwa Anda datang ke bumi ini dengan misi hidup yang penting. Walaupun tidak perlu menjadi orang suci atau terkait dengan religius tertentu, malaikat pelindung tetap terhubung dengan Anda. Cuma dikarenakan perbedaan vibrasi frekuensi yang jauh antara Anda dengan malaikat pelindung, maka kehadirannya sangat halus untuk disadari atau dirasakan. Mungkin Anda pernah mendengar testimoni orang-orang yang pernah diselamatkan jiwanya dari mara bahaya atau semacamnya, dan meyakini itu sebagai campur tangan ilahi melalui malaikat. Merasakan kehadiran malaikat, bahkan melihat penampakannya. Tapi jangan kaget ya, testimoni semacam ini juga muncul dari kalangan tidak beragama dan kaum skeptis. Mereka yang secara rutin terhubung dengan malaikat pelindungnya biasanya merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih yakin percaya dalam menjalani hidup dan memiliki sedikit kekhawatiran tentang masa depan atau kematian. Malaikat akan bekerja sama dengan dewa, ilahi, atau yang sesuai dengan keyakinan dan cocok dengan Anda. Lagi pula mereka membawa damai sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir dengan kehadiran mereka. Mungkin ada kekhawatiran di antara orang-orang jika nanti mereka salah berhubungan dengan roh yang keliru atau makhluk astral tingkat rendah misalnya. Saya sih maklum dengan kekhawatiran ini, mengingat makhluk astral tingkat rendah atau roh jahat memang bisa menyamar menyerupai malaikat terang. Menyamar dalam arti penampakan atau visualnya, tapi tidak dalam hal sifat energinya. Kenapa? Karena karakteristik cinta, cahaya, atau terang tidak dapat dipalsukan. Mengingat itu merupakan perpanjangan perluasan dari Tuhan sendiri. Saat Anda bertemu dengan seseorang, apakah itu di dunia fisik atau non-fisik, Anda dapat segera merasakan apakah dia dapat dipercaya, penuh cinta, damai, dan sebagainya. Untuk itu memang perlu menjaga kemurnian diri, mengingat jiwa murni beresonansi dengan energi murni. Jika Anda hidup dalam terang, maka makhluk dari dimensi cahaya tertarik kepada Anda.
Jika Anda hidup dalam kegelapan, maka makhluk dari jenis dimensi itu pula yang tertarik. Orang yang bekerja dengan malaikat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebagai individu yang berhasil mengatasi ketakutan dan rasa bersalah hasil dari dogma keyakinan yang membatasinya selama ini. Malaikat tidak mencampuri bebas manusia, di mana manusia membuat keputusannya sendiri berdasarkan keyakinan pribadinya. Malaikat pelindung Anda. Jika setiap orang diberi malaikat pelindung sebelum mereka lahir, tampaknya ini masuk akal. Para malaikat terutama peduli dengan aturan emas ini. Lakukanlah kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Bagaimana dengan ateis? Apakah mereka memiliki malaikat pelindung? Ya. Namun karena kita adalah makhluk spiritual yang kuat yang diberi kehendak bebas oleh roh, malaikat biasanya menghormati pilihan kehendak bebas kita untuk percaya tentang kehidupan ini dan memandunya sesuai dengan hasrat kita. Selama keyakinan seseorang tidak melukai diri sendiri atau orang lain, malaikat menghormati keyakinan ini dan mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Malaikat sebenarnya adalah makhluk yang mengenal perasaan, karena tugas mereka adalah menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang yang besar terhadap kemanusiaan. Malaikat sangat peka terhadap emosi manusia. Saat Anda kesakitan misalkan, begitu pula malaikat pelindung Anda akan merasakan hal yang sama. Namun, meskipun malaikat merasakan emosi yang begitu tajam, malaikat penjaga akan sering menanggung sebagian dari penderitaan kita sehingga kita tidak harus merasakan semuanya atau menanggung semuanya sendirian. Malaikat, terutama malaikat pelindung, selalu beredar mencari cara agar perjalanan duniawi Anda lebih menarik, dinamis, dan memuaskan. Jadi bahkan orang yang tidak pernah berdoa atau tidak pernah meminta bantuan malaikat akan terus-menerus mendapatkan manfaat dari campur tangan malaikat. Malaikat pelindung diundang atau tidak, pasti akan muncul untuk momen-momen penting dalam hidup Anda, bahkan terkadang momen yang kecil. Namun, karena manusia adalah makhluk spiritual yang kuat dan dengan demikian telah diberikan kehendak bebas sehingga kita dapat membuat banyak keputusan tentang perjalanan duniawi kita, salah satu keputusan terpenting yang dapat kita buat adalah berinteraksi lebih banyak dengan malaikat pelindung kita. Malaikat yang secara permanen bersama Anda disebut guardian angels atau malaikat pelindung. Malaikat ini bukan manusia dan langsung berasal dari Tuhan, dan bukan pula roh keluarga atau leluhur kita yang kadang orang menyebutnya sebagai spirit guides. Berbeda dengan malaikat pelindung, spirit guides energinya tidak semurni seperti malaikat. Malaikat pelindung bersama dengan kita mulai dari lahir sampai tubuh ini mengalami kematian. Apapun yang kita lakukan dalam hidup, malaikat pelindung tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat pelindung memastikan kita tetap aman, bahagia, sehat, dan memenuhi misi hidup kita di bumi. Walaupun Tuhan dan malaikat tahu kebutuhan Anda, malaikat tidak bisa melakukan intervensi tanpa seizin Anda. Untuk alasan ini, Anda perlu berdoa kepada Tuhan agar malaikat bisa diizinkan membantu Anda. Malaikat membantu tanpa memandang besar atau kecilnya masalah yang Anda hadapi karena malaikat memiliki waktu, sumber daya yang diperlukan. Ada beberapa cara untuk meminta bantuan. 1. Diucapkan. Melalui doa yang Anda panjatkan melalui Tuhan sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. 2. Memikirkan. Secara mental meminta bantuan kepada malaikat pelindung Anda, yakni pikiran yang Anda pancarkan disertai hati yang penuh cinta. 3. Menuliskan. Curahkan semua isi hati Anda kepada malaikat pelindung melalui surat. 4. Visualisasi. Membuat gambaran mental tentang malaikat yang mengelilingi diri Anda, orang-orang yang Anda kasihi, termasuk di dalamnya. 5. Afirmasi. Mengucapkan afirmasi disertai rasa syukur, berterima kasih kepada malaikat pelindung yang membantu mengatasi semua masalah misalkan, atau suatu masalah tertentu. Saya secara pribadi paling sering menggunakan cara 1 dan cara 5, yakni melalui doa atau afirmasi. Silakan pilih cara yang dirasa cocok dengan pribadi Anda.
Kata-kata yang Anda gunakan sebenarnya tidak terlalu penting buat malaikat, karena malaikat merespon doa yang berasal dari hati, yakni vibrasi Anda yang juga merasakan atau vibrasi yang juga merupakan perasaan sejati dan merupakan kerinduan Anda. Video ini sebenarnya menjawab kebutuhan dan pertanyaan dari teman-teman tentang tema malaikat. Tapi sebelum ada yang bertanya, saya tegaskan bahwa channel ini tidak membuka semacam konsultasi atau diskusi tentang malaikat atau membuat grup tentang malaikat. Jadi jika ada teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan berhubungan dengan orang-orang yang memang mendalami dan membentuk komunitas tentang ini. Kemudian jika Anda ingin testimoni pengalaman bersama malaikat pelindung, silakan menulis di kolom komen. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-1 dari video tentang malaikat. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.